Seringkali kita melihat pengumuman mengenai hilangnya hewan peliharaan. Hewan peliharaan yang sering hilang adalah anjing atau kucing. Kasus kehilangan ini biasanya merupakan kelalaian dari pemilik hewan. Pada beberapa kasus, hewan peliharaan yang hilang mengalami hal yang tidak diinginkan. Misalnya terlantar, kelaparan, disiksa, bahkan meninggal. Tentu hal ini tidak diinginkan oleh para pecinta hewan. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga atau mencegah hewan kesayangan hilang. Yang pertama, kalung tanda pengenal. Kenakan kalung pada hewan peliharaan agar dapat dikenali. Usahakan tidak terlalu longgar dan tidak terlalu ketat. Pastikan kalung tersebut terbuat dari bahan yang nyaman dan tahan lama. Bila perlu, sertakan nomor telepon agar memudahkan seseorang menghubungi apabila menemukan hewan kesayanganmu saat tersesat. Sertakan juga catatan vaksinasinya. Yang kedua adalah buat mereka nyaman di rumah. Tak sedikit hewan peliharaan yang hilang atau keluar dari rumah karena mengalami kebosanan. Sama seperti manusia, hewan juga mudah bosan loh. Mereka perlu diajak bermain dan jalan-jalan menggunakan tali agar terhindar dari stres. Selain itu, berikan mereka latihan kepatuhan. Yang ketiga, awasi hewan peliharaan. Beberapa anjing seringkali hilang karena pemilik membiarkannya berkeliaran di rumah. Semanis-manisnya perilaku anjing atau sepatuhnya mereka selalu ada kemungkinan untuk ingin tahu dunia luar. Pengawasan yang baik memerlukan lebih dari sekedar pagar. Sebaiknya jangan tinggalkan mereka untuk waktu yang lama. Yang keempat adalah dokumentasi berupa foto atau video. Perlunya dokumentasi ini untuk menunjukkan kepada tetangga, relawan, dan orang lain apabila hewan peliharaanmu hilang. Hal ini akan mempermudah menemukannya. Yang kelima yaitu bersikap ramah terhadap tetangga dan kenalkan hewan peliharaanmu. Jaga hubungan baik dengan tetangga dan coba perkenalkan hewan peliharaan kepada tetangga agar tetangga juga dapat mengenalinya. Jika hewan peliharaanmu sedang berlarian sendiri, tetangga akan memberitahumu bahkan mengembalikannya. Yang keenam adalah sterilisasi. Sterilisasi merupakan bukti bahwa kamu adalah pemilik hewan yang bertanggung jawab. Selain itu, sterilisasi penting untuk mencegah overpopulasi dan mengurangi jumlah anjing atau kucing yang berakhir di penampungan. Sterilisasi dapat membuat hewan peliharaan menjadi tidak agresif. Dengan sterilisasi, kemungkinan hewan peliharaan hilang akan menjadi berkurang. Hewan jantan dan betina pun akan tenang di rumah dan tidak akan berkeliaran mencari pasangan. Bagi Anda yang hobi memelihara burung, pasti ingin burung peliharaan rajin berkicau kan? Istilahnya burung gacor, yaitu burung yang selalu berkicau kapanpun dimanapun. Namun bagaimana cara membuat burung cepat gacor? Berikut ini panduan untuk membuat burung peliharaan Anda menjadi cepat gacor. Yang pertama, melakukan proses pengembunan. Proses ini dilakukan sebelum menjemur burung. Jadi pada pagi hari sekitar pukul 5, Anda dapat meletakkan sangkar burung di batang pohon. Manfaatnya burung dapat menghirup udara segar sehingga pernafasannya menjadi lebih baik. Pengembunan ini penting agar burung dapat merasakan suasana seperti di habitat aslinya. Anda mungkin sering mendengar burung berkicau pada pagi hari. Ya, waktu tersebut memang disukai burung untuk memperdengarkan suaranya. Yang kedua, menjemur burung pada pagi dan sore hari. Sekitar pukul 7 pagi Anda bisa meletakkan kandang burung di depan rumah. Biarkan burung terkena sinar matahari ya. Penjemuran ini membuat tubuh burung menjadi hangat. Sinar matahari pagi juga merupakan vitamin D baik bagi burung. Selain itu, sinar matahari pagi dapat membantu menghilangkan jamur dan kuman di dalam sangkar dan tubuh burung. Yang ketiga adalah rutin membersihkan burung dan kandang. Hal ini penting supaya kesehatan burung selalu terjaga. Kandang burung harus dibersihkan setiap hari. Anda harus menyingkirkan kotoran yang menempel di kandang. Seperti manusia, burung pun senang jika tinggal di tempat yang bersih.
Yang keempat adalah memandikan burung secara teratur. Biasanya burung dimandikan pada pagi hari setelah dijemur. Memandikan burung penting agar kebersihan hewan ini selalu terjaga. Manfaat lainnya, bulu burung menjadi bersih dan mengkilap. Yang kelima, berikan makanan burung agar cepat gacor. Ada makanan khusus yang dapat membantu burung agar cepat gacor. Misalnya kaki jangkrik untuk burung kacer. Anda bisa memberikan makanan tersebut untuk sarapan pagi, makan siang, dan makan sore. Di samping itu, Anda perlu memberikan porsi makanan yang bervariasi, misalnya dengan memberikan keroto, cacing, ulat, pisang, dan makanan tambahan lain. Sangat direkomendasikan pula untuk memberi multivitamin agar burung dapat cepat berkicau. Tiap burung memiliki makanan kesukaan tersendiri, contohnya burung pleci yang menyukai makanan tambahan seperti ulat Hongkong, sementara telur puyuh rebus merupakan makanan kesukaan burung kenari. Makanan yang tercukupi membuat burung menjadi sehat. Ada hubungan erat antara burung sehat dengan keluarnya suara burung. Burung yang sehat menjadi lebih lincah bergerak sehingga tarikan nafasnya pun lebih aktif. Efeknya hal ini mempengaruhi terhadap keluarnya suara yang lebih lancar. Yang keenam, memperdengarkan suara burung master gacor. Setiap hari Anda dapat melakukan permasteran burung dengan menggunakan burung master gacor. Cara ini terbukti ampuh untuk membuat burung lebih cepat berkicau. Metodenya bisa dengan memperdengarkan suara burung lain atau dari rekaman suara. Latihan permasteran burung ini perlu dilakukan secara rutin. Durasi permasteran burung dapat dilakukan antara 1 sampai 2 jam sehari. Mengenai kapan burung akhirnya menjadi gacor, hasilnya dapat berbeda antara tiap burung karena tiap burung memiliki karakteristik tersendiri. Namun normalnya dalam sebulan sudah dapat dilihat peningkatan frekuensi kicau burung. Penting diketahui tiap burung memiliki makanan kesukaan tersendiri. Contohnya burung pleci yang menyukai makanan tambahan seperti ulat Hongkong, sementara telur puyuh rebus merupakan makanan kesukaan burung kenari. Yang ketujuh, menghindarkan burung dari sinar matahari langsung. Khususnya saat siang hari, letakkan burung di tempat yang sejuk. Jangan sampai burung diletakkan berpanas-panasan sehingga dapat membuat burung meriang dan akhirnya mati. Membuat burung gacor memang perlu kesabaran. Kalau Anda telaten merawat burung setiap hari, lama-lama burung tersebut akan rajin berkicau seperti yang Anda inginkan. Bagi yang senang memelihara ayam hias, ada 7 kiat agar ayam hias tetap sehat. Ketujuh kiat tersebut adalah membawa ayam ke tempat jauh, membuat ayam beradaptasi dengan lingkungan baru, memilih kandang yang tepat, menghilangkan bau pada kandang, mengatasi kanibal, menjaga kesehatan ayam, dan memandikan ayam. Kiat membawa ayam ke tempat yang jauh. Jika ayam yang akan dibawa hanya berjumlah 1 atau 2 ekor saja, maka tempat yang akan digunakan untuk mengangkut ayam cukup berupa keranjang bambu. Jika ayam yang akan dibawa berjumlah banyak, maka tempat yang akan digunakan untuk mengangkut ayam berupa kotak kemasan yang terbuat dari kayu atau cukup berbahan kardus. Yang harus diingat adalah bahwa kotak kayu ataupun kardus tersebut harus dilengkapi dengan lubang ventilasi. Jika yang dibawa adalah ayam bekisar atau ayam hutan, kotak kemasan harus ditutupi dengan kain berwarna gelap. Proses pengangkutan harus dilaksanakan pada malam hari untuk menjaga agar ayam tidak stres. Ayam juga dapat dibius dengan menggunakan obat bius berdosis rendah. Yang kedua, kiat membuat ayam beradaptasi dengan lingkungan baru. Kondisi lingkungan hidup yang baru pada awalnya dibuat semirip mungkin dengan kondisi lingkungan hidup yang lama. Penyesuaian dilakukan secara perlahan-lahan. Pakan ayam yang diberikan disamakan dengan pakan ayam yang biasa dimakan di lingkungan hidup yang sama. Penyesuaian dilakukan secara perlahan-lahan. Setibanya di lingkungan hidup yang baru, ayam dapat diberi obat anti stres dalam wujud multivitamin seperti B kompleks dan B12. Yang ketiga, kiat memilih kandang yang tepat.
Pemilihan kandang harus disesuaikan dengan tabiat dari ayam yang akan dipelihara. Misalnya, untuk ayam jenis bekisar, kandangnya harus luas dikarenakan ayam bekisar cenderung agresif dan sering curiga sehingga sering memberontak. Untuk ayam Yokohama, kandangnya harus luas dikarenakan ia mempunyai ekor yang panjang. Yang keempat, kiat menghilangkan bau pada kandang. Kotoran ayam dan sisa-sisa pakan harus dibuang secara rutin dengan cara disapu setiap hari. Jika tidak sempat untuk menyapu, kotoran ayam maupun sisa pakan bisa ditaburi dengan kapur tohor supaya tidak berbau dan hama penyakit yang terkandung di dalamnya mati. Ayam sering diberi air minum berbahan dasar kunyit. Seminggu sekali, kadang harus dicuci dengan air. Semua bagian dari kandang harus disikat. Selesai dicuci, kandang harus dijemur di bawah sinar matahari dengan posisi pintu dan atap dibiarkan terbuka, supaya kandang terbebas dari keberadaan tungga. Tungga dapat diusir dengan cara disemprot dengan minyak tanah. Tempat makan dan minum harus selalu dibersihkan setiap hari. Yang kelima, kiat mengatasi kanibal. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menekan angka kanibal pada diri ayam antara lain kepadatan tebar kandang dikurangi, pakan dengan kandungan protein hewani diperbanyak takarannya, sirkulasi udara pada kandang diperbaiki, paruhnya dipotong sedikit agar menjadi tumpul sehingga tidak melukai jika digunakan untuk mematuk sesamanya. Yang keenam, kiat menjaga kesehatan ayam. Jumlah pakan yang diberikan harus disesuaikan dengan kemampuan ayam dalam menghabiskan pakan. Kualitas dari pakan dan minum diperbaiki. Sering diberi minyak ikan, tepung hati, tepung tulang, dan daging. Menu pagi dan sore hari adalah biji-bijian. Menu pada siang hari adalah foer yang dibasahi. Vitamin yang diberikan 3 hari sekali. Ayam yang ditengarai sakit harus dikarantina dan diobati secara intensif. Ayam sakit yang juga lama tidak sembuh harus dimusnahkan dengan cara dibakar. Yang ketujuh, kiat memandikan ayam. Ayam harus dimandikan secara rutin. Pemberian obat anti kutu dapat dilakukan 1 minggu sekali. Jika ayam yang dipelihara adalah ayam cemani, harus dimandikan dengan cara diceburkan ke dalam air dan dibiarkan selama 1-2 menit untuk kemudian dijemur. Jika ayam yang dipelihara adalah ayam katei dan bangkok, harus dimandikan dengan cara dipegang dan diguyur untuk kemudian dilepaskan. Jika yang dipelihara adalah ayam berkisar dan ayam hutan, dimandikan dengan cara disemprot tanpa dipegang. Kutu juga dapat dihilangkan dengan cara memandikan ayam dengan pasir. Tren memelihara ikan cupang sepertinya sedang populer. Di tengah pandemi saat ini, beberapa hal yang membuat masyarakat mulai tertarik memelihara ikan hias karena kemudahan bentuk, warna, dan cara merawatnya yang tergolong mudah. Meskipun mudah, ternyata ada cara perawatan yang tepat membuat sirip dan ekor ikan cupang tidak rusak. Sebab keindahan sirip dan ekor ikan cupang adalah poin utama penampilannya. Yang pertama, ganti air 2 hari sekali. Kebersihan dan kesehatan air akuarium adalah hal penting untuk menjaga keindahan ikan cupangmu. Oleh karenanya, ganti air dalam akuarium beberapa hari sekali. Mengganti airnya sebanyak 2 hari sekali juga sangat direkomendasikan. Yang kedua, pindahkan ikan cupang tanpa menyentuhnya. Bila ikan cupang mempunyai fisik yang mudah rusak, jadi pastikan untuk memindahkannya dengan hati-hati saat sedang menguras air di dalam akuariumnya. Memindahkan ikan cupang bersamaan dengan sedikit air juga lebih direkomendasikan dibandingkan memindahkan ikan cupang dengan tangan ataupun jaring. Hal ini untuk mengurangi resiko sirip atau ekor yang rusak atau patah saat tersentuh. Yang ketiga, beri pakan hidup dibanding pakan kering. Apakah kamu biasa memberikan ikan cupangmu makanan yang kering seperti pelet? Tahu nggak sih, memberikan ikan cupang makanan hidup seperti jentik nyamuk, ulat, cacing, atau kutu air jauh lebih baik untuk menjaga kesehatannya loh.
Yang keempat, beri daun ketapang kering dalam air sebagai antibiotik. Sirip atau ekor ikanmu terluka? Tenang, kamu bisa mengobatinya dengan memberikan daun ketapang kering pada airnya. Ya, daun ketapang adalah antibiotik alami bagi ikan cupang. Dengan memberikan daun ketapang dalam air akuarium, pH dalam air akan lebih optimal dan bagus untuk pemulihan ikan cupangmu. Yang kelima, beri garam khusus ikan hias dalam airnya. Garam yang dimaksud bukan garam dapur yang biasa kamu gunakan untuk memasak ya. Garam ini adalah garam khusus untuk ikan hias yang fungsinya untuk menyeimbangkan osmosis dalam tubuh ikan cupang. Garam ini mampu membantu menyembuhkan luka dan menstabilkan metabolisme tubuh ikan cupangmu. Jangan terlalu banyak menaburkan, kamu cukup menaburkan garam sebanyak 0,1% saja dari keseluruhan air dalam akuarium. Yang keenam, beri metil biru saat ikan ekor atau sirip ikan cupangmu patah. Patahnya sirip atau ekor ikan cupang pasti membuat kita panik kan? Tapi tenang saja, Anda bisa membantu proses penumbuhan kembali ekor atau sirip ikan cupangmu jadi lebih cepat. Caranya, berikan metil biru secukupnya pada air akuarium. Hasilnya, proses pemulihan ikan cupangmu bisa berlangsung lebih cepat, bahkan kurang dari 1 minggu tergantung dari tingkat kerusakannya. Yang ketujuh, cara mengobati ikan cupang yang lemas atau sakit. Ikan cupang yang lemas bisa menandakan bahwa dia sakit loh. Untuk merawatnya, kamu bisa memberikan beberapa tetes metil biru, garam ikan hias, obat tetraklor, dan pomade secukupnya pada air akuarium. Aduk hingga rata dan masukkan ikan cupang ke dalam air yang sudah diberi obat di atas. Nah, itulah tadi cara merawat ikan cupang yang baik dan benar. Selamat memelihara ikan cupang hias. Hampir sama seperti anjing, memelihara kucing menjadi hobi tersendiri sebagian orang. Selain tingkahnya yang kerap menggemaskan, suara kucing juga bisa menarik perhatian manusia. Kucing mempelajari sendiri cara mengeluarkan bunyi meow untuk mengajak manusia bermain ataupun meminta atensinya. Berniat memelihara kucing? Berikut sederet jenis kucing peliharaan yang populer dan cocok diadopsi menemani aktivitas di rumah. Hampir tiap negara punya jenis dan ras kucing yang beragam, mulai dari kucing asal Amerika, Ragdoll. Asal nama Ragdoll diambil dari sifatnya yang sangat jinak layaknya boneka kain. Karakteristiknya pun mirip dengan kucing Siam dan Persia dengan wajah serta pipi bulat dan sifatnya yang sangat tenang. Selanjutnya ada jenis kucing Maine Coon. Jenis ini dikenal dengan ukurannya yang besar, tak tanggung-tanggung, beratnya bisa mencapai 13 kg. Punya kepribadian yang ramah, kucing jenis ini akan mengikuti aktivitas yang dilakukan majikannya. Selanjutnya ada kucing American Shorthair, kucing domestik, kucing Scottish Fold, kucing Somali, kucing Persia, kucing Abyssinians, kucing Birmans, kucing Persia, kucing Angora, kucing Siam, kucing Sphinx, kucing Russian Blue, kucing Bengal, kucing Munchkin, kucing British, kucing Balinese, kucing Japanese Bobtail, dan kucing Singapura. Sebagai bocoran, berikut harga adopsi setiap kucing peliharaan yang tersedia di pasaran sebagai pertimbangan. Yang pertama, kucing Persia. Seperti kucing Persia asli dibanderol dengan harga yang sangat tinggi untuk mengadopsinya, sekitar 13 juta rupiah. Sedangkan untuk jenis campurannya mulai dari 500 ribu rupiah saja. Kemudian kucing Angora asli dibanderol cukup mahal, sekitar 15 juta rupiah. Untuk campuran mulai dari 150 ribu rupiah saja. Kucing Ragdoll. Kucing Ragdoll dibanderol untuk adopsi mulai dari 3,5 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Hingga kucing Maine Coon terkenal cukup mahal. Untuk usia 3 sampai 4 bulan saja dibanderol mulai dari 8 juta rupiah. Ada pula jenis Sphinx menjadi salah satunya jenis kucing yang tampak tanpa rambut sama sekali.
Meski begitu, harganya tak main-main, bisa dibanderol mulai dari 14 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Yang ketiga ada kucing Russian Blue. Kucing Russian Blue asli tak kalah fantastis, dibanderol sekitar 39 juta rupiah. Sedangkan harga campurannya mulai dari 900 ribu rupiah. Harga kucing Bengal asli berkisar mulai 10 juta rupiah, untuk jenis campuran berkisar mulai dari 2,5 juta rupiah. Untuk harga kucing Munchkin asli berkisar mulai dari 5 juta rupiah, sedangkan untuk jenis campuran mulai dari 900 ribu rupiah. Yang keempat ada kucing British Shorthair. Harga kucing British Shorthair asli berkisar mulai dari 8 juta rupiah, sedangkan untuk jenis campuran mulai dari 850 ribu rupiah. Harga kucing American Shorthair di pasaran dijual mulai dari 1,3 juta rupiah. Untuk kucing jenis Scottish Fold asli dijual mulai dari 6 juta rupiah, sedangkan untuk jenis campurannya dijual mulai dari 2,5 juta rupiah. Yang kelima ada kucing Japanese Bobtail. Menyusul kucing Japanese Bobtail ras murni, jika ingin memelihara kucing jenis ini dibanderol dengan harga adopsi 7 juta rupiah sampai 10 juta rupiah, tergantung dari usia dan kualitasnya ya. Terakhir, kucing asal negeri jiran. Kucing Singapura dibanderol cukup mahal, yakni berkisar antara 18 juta rupiah hingga 47 juta rupiah. Pandemi yang berkepanjangan melahirkan berbagai hobi dan tren baru bagi masyarakat. Salah satunya yakni merawat hewan peliharaan. Hewan yang biasa dijadikan peliharaan antara lain kucing, anjing, hamster, burung, hingga reptil. Pemilik peliharaan seringkali melakukan kontak langsung dengan menyentuh, memeluk, sampai mencium hewan-hewan tersebut. Merawat hewan peliharaan memang mampu mendatangkan banyak manfaat bagi pemiliknya. Selain untuk mengurangi kebosanan, merawat hewan peliharaan pun terbukti mampu meningkatkan kesehatan mental seseorang. Meski bermanfaat, hewan peliharaan bisa menularkan sejumlah penyakit berbahaya ke pemiliknya jika tidak dirawat dengan baik. Penularan penyakit hewan pun tak jarang mengakibatkan kematian. Berikut ini kiat mencegah penularan penyakit dari hewan. Yang pertama, segera mencuci tangan setelah menangani, tergigit ataupun tergores hewan peliharaan. Yang kedua, rajin membersihkan kotak kotoran yang menjauhkannya dari dapur ataupun ruang makan. Yang ketiga, rutin membersihkan kandang dan tempat makan hewan, serta melarang akses hewan peliharaan ke air yang tidak dapat diminum seperti air toilet. Yang keempat, memakai sarung tangan atau kantung plastik untuk menghindari kontak langsung dengan kotoran hewan. Yang kelima, tidak membiarkan hewan peliharaan yang terluka menjilat luka, peralatan medis ataupun wajah anak kecil dan pasien dengan gangguan kekebalan. Yang keenam, ketika membersihkan akuarium, jangan buang air akuarium di bak cuci yang digunakan untuk menyiapkan makanan. Yang ketujuh, hindari kontak dengan hewan yang diare. Jika perlu, lakukan pemandulan atau mensterilkan hewan peliharaan untuk mengurangi kemungkinan penularan patogen melalui sekresi saluran reproduksi. Yang kedelapan, tidak membiarkan hewan-hewan reptil, amfibi, pengerat, dan bayi unggas berkeliaran dengan bebas serta harus dijauhkan dari dapur dan area makan. Yang kesembilan, menjaga kuku hewan tetap pendek, tetapi tidak disarankan untuk mencabutnya. Dan yang kesepuluh, memastikan hewan peliharaan tetap sehat dengan kunjungan rutin ke dokter hewan.